Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena segala berkat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Kembali pada saat ini kami rindu diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, jamah hati kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Lukas pasal 7 ayat 2-5. Tertulis demikian. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang ayah yang mewariskan 3 lahan pertanian dengan masing-masing luas yang sama kepada 3 orang anaknya. Anak yang pertama begitu senang dan mulai memanfaatkan dan mengelola seluruh lahan itu dan menanaminya dengan berbagai tanaman yang dapat memberinya manfaat dan keuntungan. Ia juga mempelajari apa saja yang perlu dilakukan dalam bertani agar sukses. Selama kurun waktu yang cukup lama, ia pun akhirnya mendapatkan hasil yang berlimpah dari lahan pertaniannya itu. Anak yang kedua, karena tidak sabar dan ingin cepat menikmati dan memenuhi keinginannya, menjual sebagian dari lahan pertaniannya. Uang hasil penjualan dipakainya untuk membeli kendaraan dan barang-barang yang ia inginkan, sedangkan lahan yang tersisa ditanaminya dengan kentang. Anak yang ketiga tidak mau hidupnya diganggu dengan lahan pertanian itu. Ia pun menjual seluruh lahan yang diwariskan ayahnya dan menjalani hidup dari uang hasil penjualannya. Tahun berganti tahun, anak pertama mendapatkan semakin banyak hasil dan menjadi berkat buat para petani dan masyarakat di daerahnya. Anak yang kedua mengalami stagnasi dalam usahanya, sedangkan anak yang ketiga benar-benar terpuruk dan tidak punya apa-apa lagi. Maksud dari kisah ini, saudara, adalah bahwa setiap kita adalah penabur-penabur dari kehidupan kita sendiri. Apa yang kita taburkan hari ini, suatu saat pasti akan kita tuai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat ini kita membaca tentang kisah 2 orang penabur. Mengapa disebut penabur, saudara? Karena 2 orang ini menabur kebaikan dalam hidup mereka. Orang pertama adalah hamba dari perwira di Kapernaum itu, dan orang yang kedua adalah sang perwira. Hamba sang perwira disebutkan dalam ayat yang kedua sangat dihargai oleh tuannya. Tentu hal ini ada sebabnya, dan salah satu penyebab pastinya adalah karena hamba ini bersikap baik. Ia berbuat baik kepada tuannya, melakukan segala sesuatu, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dapat disimpulkan pribadinya dengan 2 kata, bahwa ia adalah penabur kebaikan. Sementara itu, saudara, sang perwira juga ternyata adalah orang yang suka menabur kebaikan. Disebutkan dalam ayat yang kelima bahwa ia menanggung biaya pembangunan rumah ibadat Yahudi. Dan ia juga orang yang baik, mengasihi dan penuh perhatian. Sang perwira ini adalah penabur kebaikan. Lihatlah saudara apa yang terjadi pada penabur kebaikan. Mereka mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang lain. Apa yang mereka tabur mereka tuai kembali.
Orang-orang pun berbuat baik pada mereka dan berjuang bagi mereka supaya mereka mengalami kebaikan. Dan terlebih daripada itu, Tuhan Yesus pun berbuat baik kepada perwira di Kapernaum ini dengan menyembuhkan hambanya dari sakit yang ia alami. Tanpa disangka, kebaikan yang mereka lakukan dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lakukanlah selalu kebaikan, bukan karena melihat status seseorang atau balasan yang akan kita terima dari orang itu, tapi lakukanlah kebaikan dengan tulus. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16 dikatakan, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah." Suatu saat nanti, saudara, kebaikan kita pasti akan menerima balasan yang baik dari Tuhan. Karena itu mari taburkanlah benih-benih yang baik dalam kehidupan kita setiap hari, karena Tuhan telah berbuat yang baik atas kita, dan kita akan terus mengalami kebaikan demi kebaikan dari Tuhan di hari-hari ke depan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Lewat kisah seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sedang sakit dan hampir mati, dan yang datang mencari Tuhan, kami mendapatkan pengertian bahwa sungguh kami harus menjadi orang-orang yang menaburkan kebaikan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kami. Ketika kami menabur yang baik, maka kami akan menuai yang baik. Ajar kami Tuhan untuk mengingat akan prinsip kebenaran ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bukan karena motivasi yang lain, tapi sungguh karena itu lahir dari hati kami yang telah diubahkan oleh Engkau ya Tuhan, yang telah menebus kami dan yang telah menunjukkan kasih-Mu dan kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami Roh Kudus, penuhi hati kami ya Tuhan. Biarlah buah-buah roh yang salah satunya adalah kebaikan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, mengalirkan kesembuhan, dan Engkau juga memberikan jalan keluar. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.